Hai Aries, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Aries, ini adalah general reading untuk kalian Aries, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Karena general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Jangan memaksakan kalau memang tidak memahami apa yang disampaikan. Artinya ini tidak resonate untuk kalian gitu ya. Pesannya juga bukan untuk kalian ya. Oke, di sini aku akan membahas kira-kira apa sih hadiah untuk kalian Aries di tahun 2022 ini ya. Tapi sebelumnya aku mau cerita sedikit ya. Jadi sebelumnya aku sudah membuat video untuk kalian Aries ya. Tapi setelah aku membuat videonya dan aku cek ya, ternyata tidak tersimpan dan sempat error. Ya, sempat error untuk dibuka, begitu berhasil dibuka ternyata videonya tidak tersimpan gitu. Ya, jadi akhirnya aku buat lagi nih untuk kalian. Dan aku mau berpesan gitu ya, agar teman-teman di luar sana yang suka nonton fun reading seperti ini itu lebih menghargai tarot readernya yang memberikan fun reading tersebut ya, tarot reader dimanapun itu di luar sana gitu ya. Karena untuk membaca saja butuh energi gitu kan, apalagi kalau video yang diberikan itu banyak. Belum lagi kalau ada hal-hal yang harus membuat video ulang gitu. Jadi ya kira-kira seperti itulah ya energi yang harus dikeluarkan gitu. Boleh saja sih kalau teman-teman itu tidak suka dengan videonya, nggak ada masalah gitu kan, atau tidak resonate gitu, nggak ada masalah gitu. Cuman untuk berkomentar itu perlu dipikir-pikir dulu karena bisa saja komentarnya itu mengubah mood orang ya. Oke? Apalagi kalau orang itu mungkin sudah buat banyak video dan lumayan capek ya. Video di sini kan video fun reading seperti ini, pembacaan seperti ini dimana untuk membaca itu ya lumayan gitu ya. Butuh energi gitu. Seperti itu. Nggak suka nggak ada masalah sih sebenarnya. Tinggal bagaimana menyampaikan aja gitu kan. Gitu aja sih ya, tapi ya semuanya tetap terserah kalian gitu kan. Itu aja yang mau aku sampaikan. Apalagi rata-rata atau mungkin semua reader ya, reader seperti ini gitu kan, itu biasanya empat gitu. Jadi ya lumayan sensitif gitu. Membaca energi aja mereka, ya maksudnya karena mereka terbiasa membaca energi, mereka ini kan ya memang sensitif gitu kan. Oke, kita langsung saja menuju ke pembacaannya. Aries, di sini selain kalian, aku melihat ada energi Leo, itu kuat banget energi Leo di sini ya. Kemudian energi Aquarius, kemudian energi Sagittarius. Lalu aku melihat, coba aku cek lagi ya, ada Taurus. Ya, Aries jelas karena ini pembacaan untuk Aries dan ada Pisces ya. Itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ada Libra juga. Oke. Aries, kalau aku lihat hadiah kalian di tahun 2022 itu kebanyakan tentang cinta. Tentang perasaan ya. Di sini ada Two of Cups, di sini ada Ten of Cups, di sini ada The Sun, di sini ada The Strength gitu ya. Jadi memang ini soal percintaan gitu ya. Di sini aku melihat ada di antara kalian yang sedang terpisah dari seseorang yang kalian inginkan, yang kalian masih cintai gitu ya, masih kalian sayangi gitu ya. Kalian terpisah dengan orang itu, sepertinya hubungan kalian tidak cukup baik gitu kan. Dan itu memang membawa tamparan keras buat kalian gitu. Aku melihatnya seperti itu. Kalian berpikir apa yang harus kalian lakukan. Kalian berpikir kenapa seperti ini, harusnya bagaimana. Jadi kalian itu berusaha melihat peta permasalahannya, berusaha memahami aja gitu masalah yang ada, apa yang terjadi itu berusaha kalian pahami gitu. Kira-kira apa sih yang harus gue mengerti dari sini gitu ya. Karena aku melihat di sini banyak pertanyaan di pikiran kalian tentang hubungan kalian sama orang itu. Mungkin mempertanyakan bagaimana kalau kembali lagi, bagaimana caranya bisa kembali, lalu
soal masalah-masalah yang sudah terjadi di antara kalian gitu loh. Kenapa begini, kenapa begitu gitu kira-kira ya. Nah, setelah kalian melalui masa yang cukup painful, yaitu masa transformasi, setelah berpisah dari orang ini ya, atau ya putus gitu ya dari orang ini gitu kan, kayaknya waktunya cukup lama ini ya, situasi itu terjadi gitu ya. Nah, aku melihat itu menjadi tamparan keras buat kalian gitu ya. Memang kerinduan dan luka itu akhirnya suka tidak suka membawa perubahan pada kalian, jadi mungkin lebih bijaksana, kalian jadi lebih berpikir lagi gitu ya, kalian jadi belajar lagi sama situasi yang ada gitu. Jadi di sini aku melihatnya kalian mungkin belajar juga untuk menurunkan ego gitu ya, dan melihat apa sih yang salah sama kalian sampai orang itu bisa seperti itu gitu. Aku ulang, sikap apa gitu ya dari kalian yang jadi fatal gitu loh untuk hubungan itu, apa yang sekiranya harus kalian rubah gitu. Jadi situasi yang gak enak itu akhirnya membuat kalian berubah sendiri gitu. Karena orang itu biasanya untuk berubah itu ya sesuai dengan keinginannya. Atau biasanya mereka itu berubah setelah mendapatkan tamparan keras gitu ya dari universe. Biasanya kayak gitu. Karena kalau mereka belum mau berubah ya kita nggak bisa sih sebenarnya menuntut mereka berubah. Hanya berakhir pada kekecewaan aja. Siapapun tidak akan berubah kalau mereka nggak mau berubah gitu kan. Oke. Nah, kalau orang itu bilang, oke, gue akan berubah gitu. Balik lagi, mungkin saja besoknya dia akan kembali ke pola yang sama. Atau nggak lama dia akan kembali ke pola yang sama gitu. Karena untuk berubah itu nggak mudah. Itu kayak membangun kebiasaan gitu kan. Jadi butuh keinginan dari dalam hatinya. Kalau nggak, memang orang ini butuh goncangan keras. Sesuatu terjadi di hidupnya sampai akhirnya menyadarkan dia, dan suka tidak suka dia akhirnya merubah polanya gitu. Apakah pola pikir atau langkahnya, cara berjalannya, kayak gitu sih kalau aku lihat ya. Iya. Nah di sini setelah perpisahan yang menyakitkan itu, aku melihat kalian itu lebih bijaksana sih memang, dan kalian mulai mencari cara bagaimana mendekatkan diri sama orang tersebut atau rekonsiliasi dengan orang tersebut, memperbaiki hubungan kalian. Kalian memikirkan bagaimana cara untuk apa ya? Cara untuk membangun komunikasi lah ya. Jadi mungkin kalian sedang berpikir inisiatif yang harus dilakukan, karena balik lagi ya, Aries itu egonya gede, pride-nya tinggi gitu ya. Jadi mereka itu untuk melakukan hal itu butuh effort yang besar banget, upaya yang besar banget untuk melawan dirinya sendiri gitu. Tapi intinya kalian mencari cara bagaimana agar hubungan ini bisa dekat lagi gitu ya. Kalian berusaha memahami mereka, dan aku melihat di sini mungkin kalian sudah bertekad ketika ada kesempatan kalian akan kalian akan berusaha untuk bisa memahami, belajar untuk memahami gitu atau berkompromi gitu. Itu yang kuliah di sini ya. Nah, kabar baiknya adalah kalian itu punya kesempatan untuk rekonsiliasi sama orang ini. Kalian punya kesempatan untuk bersama orang ini lagi. Atau membangun romansa lah ya sama orang ini. Aku melihat kalian itu punya chemistry atau ikatan jiwa yang kuat banget sama orang ini. Ya, jadi walaupun terpisah, kalian itu merasa soul connection-nya memang kuat sama orang ini gitu. Ya, kalian itu sangat terikat lah pokoknya sama orang ini, dan kalian merasa orang ini adalah sumber kebahagiaan kalian. Apapun yang terjadi di antara kalian gitu ya, kalau aku lihat di sini. Oke, nah di sini ada Two of Cups dan ada The Sun. Jadi dalam percintaan kalian, aku melihat di sini ada kabar baik gitu ya, yang membahagiakan, yang menyenangkan, yaitu perbaikan hubungan kalian dengan seseorang, perbaikan hubungan dengan seseorang, siapapun itu gitu ya. Ten of Cups sama The Strength. Sebenarnya kalian ingin sih punya komitmen jangka panjang sama orang ini gitu ya.
kalian punya harapan yang tinggi sama orang ini. Gitu. Aku melihat kalian bahagia banget sama orang ini. Itu ya. Nah, karena ini general reading, jadi sepertinya ada lebih dari satu skenario jelas ya. Pertama, ini adalah orang yang sudah nggak bersama kalian. Kedua, ini bisa saja pasangan kalian ya, atau antara kalian sama pasangan lah ya, dimana ada dari kalian yang mau menyelamatkan hubungan yang sudah sempat berakhir gitu ya. Hubungan itu akhirnya selamat juga sih kalau aku lihat di sini. Intinya hubungan itu happy lagi gitu ya, kalian bisa bersama dan bahagia lagi lah ya gitu. Hubungan itu membaik gitu. Bisa juga ya, di sini aku melihat kalian itu tidak cukup bahagia dengan pasangan kalian saat ini gitu ya. Cuman kalian berusaha menyembunyikan ketidakbahagiaan dalam hidup kalian gitu. Jadi walaupun di dalamnya kalian itu seperti down, stuck sama seseorang di luar sana gitu. Tapi aku melihat di sini kalian berusaha untuk stabil gitu ya. Kalian memang nggak puas dengan keadaan kalian, cuman di sini kalian berusaha untuk tetap menjalani kegiatan kalian, tetap bekerja gitu. Intinya berusaha untuk stabil lah, karena life must go on. Walaupun di dalam ini galau gitu ya. Walaupun kalian tidak bahagia dengan kondisi kalian, tidak bahagia dengan pasangan kalian atau hubungan kalian bisa jadi, atau asmara kalian gitu. Dan ketidakpuasan itu mengantarkan kalian ingin meraih orang ini lagi yang belum ingin kalian lepaskan gitu ya. Jadi kalian mengupayakan rekonsiliasi sama orang ini. Dan kalau itu case-nya, aku melihat ada potensi rekonsiliasi itu berhasil. Intinya ada hubungan yang membaik di sini dan membahagiakan ya. Oke, nah di sini ada the Star sama ada Ace of Pentacles. Di sini aku melihat ada yang ya punya ekspektasi tinggi lah sama hubungan ini, ingin membuka lembaran baru gitu ya. Dan aku melihat di sini ada potensi itu berhasil sih. Ya, lembaran baru bisa dibuat gitu ya antara kalian gitu. Itu yang aku lihat di sini. Ya. Kemudian di sini ada Ace of Cups sama Nine of Wands. Seperti yang aku bilang ya, cinta dan obsesi. Cinta ada di situ. Cintanya besar, cintanya kuat, dan ada obsesi. Ada desire. Jadi itu yang membuat mereka itu cenderung posesif dan ingin meraih kembali, ya, tidak mau melepaskan, dan yaitu energinya posesif gitu. Ya akan berusaha mendapatkan gitu dan tidak mau melepaskan yang aku lihat di sini, oke? Jadi itu ya, kemungkinan ini adalah antara kalian sama pasangan membuka lembaran baru ya, happy lagi gitu ya, membuat komitmen lagi atau membangun komitmen lagi, dan ya kalian kasmaran lagi lah ya gitu. Ini bisa juga situasinya buat mereka yang tidak happy dengan jalannya, dengan apa yang dimiliki gitu ya. Akhirnya mereka berusaha untuk rekonsiliasi sama orang lama dan membuka lembaran baru dengan orang lama. Itu yang kulihat di sini ya. Ada Two of Swords, Queen of Pentacles, Ace of Swords sama Seven of Pentacles. Seven of Pentacles. Oke ya. Jadi di sini aku melihat ya ada keadaan yang berubah. Mungkin saja orang yang kalian inginkan itu dari earth sign ya. Earth sign itu ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalian masih terobsesi sama orang itu gitu ya. Dan aku melihat di sini keadaan berubah. Ada perubahan lah ya. Kalian berusaha memanifestasikan orang ini karena kayaknya kalian memang belum benar-benar move on dari orang ini. Belum benar-benar selesai dari orang ini. Walaupun di luar kelihatannya kalian berusaha stabil, biasa saja menjalani hidup kalian dengan siapapun itu gitu ya. Tapi di dalam gitu ya, entah mungkin di alam bawah sadar kalian, sebenarnya kalian masih terobsesi sama orang ini gitu ya. Dan di sini aku melihat sepertinya ada potensi komunikasi itu terjadi sih intinya. Jadi bisa saja akan terjadi komunikasi lah ya. Tapi potensi adanya komunikasi itu
ya lumayan di sini terlihat ya. Terlihat ada potensi komunikasi yang hadir di antara kalian gitu ya. Jadi hadiah untuk kalian Aries Sun Moon Rising atau Venus apa sih di tahun 2022 ini? Hubungan kalian dengan seseorang yang kalian inginkan, yang kalian cintai itu, yang masih menjadi obsesi kalian ya, membaik gitu ya. Hubungan kalian dengan mereka itu membaik ya di sini. Kalian sempat kayak happy lagi, kasmaran lagi, dan apa ya, membuka lembaran baru lah ya sama orang ini gitu. Itu kira-kira hadiah untuk kalian Aries Sun Moon Rising atau Venus ya. Aku melihat di sini, nah balikan di sini, aku ambil dari ini bottom of the deck-nya ya, Prince of Cups. Di sini ada Nine of Cups, Five of Swords, Seven of Wands, The Hierophant. Oke, Prince of Cups. Kalau aku lihat di sini, ini jelas ada orang yang mau mendekat. Ya, orang yang mendekat ini nggak mau main-main sebenarnya ya. Walaupun banyak konflik di antara kalian, tetapi orang ini sebenarnya tidak main-main. Jadi gini loh, konflik itu sebenarnya masalahnya dari karakter satu sama lain. Bukan berarti kalau terjadi konflik, artinya salah satu di antara mereka tidak serius dan hanya main-main saja di hubungan ini. Nggak juga gitu. Masalahnya konflik itu akarnya dari karakter mungkin yang saling bertubrukan dan mungkin hambatan-hambatan di luar sana. Cuman kalau pasangan itu solid, aku pikir apapun situasi di luar itu masih bisa dihadapi bersama. Tapi kalau memang sudah tidak solid, sudah banyak konflik, masalah karakter, ya udah mereka cukup lemah untuk dipisahkan oleh intervensi luar lah ya, intinya gitu. Oke, nah aku melihat orang yang mau mendekat ini serius, dan walaupun mereka akan menghadapi konflik, mereka nggak peduli karena mereka kayak berusaha untuk mempertahankan apa yang menjadi keinginannya ya. Seperti yang aku bilang tadi kan ada energi yang posesif gitu ya. Di sini aku melihat desire, obsesi, dan memang cinta atau sayang mereka itu besar juga gitu. Jadi mereka akan menghadapi sih, kalaupun dengan bertemu lagi, dengan mencoba rekonsiliasi itu harus melalui konflik dulu gitu ya. Itu yang kulihat di sini, oke? Oke, itu saja untuk Aries Sun Moon Rising atau Venus. Good luck buat kalian ya. Bye Aries.